Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Megawati NIM 2019-30-117, selaku moderator, dan teman saya. Saya Edo Adrian, NIM 2019-301-10 tentang pengertian kalibrasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahidin Furqon, 2019-301-0056. Saya sebagai Ketua Pelaksana. Perkenalkan, nama saya Nadindra Alam Banyuaji, NIM 2018-30-10102, sebagai pembicara 2. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ahmad Syaifuddin, ST, selaku dosen kalibrasi peralatan kesehatan. Dan kita bisa mulai. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara kita pada saat ini adalah kata sambutan oleh Bapak Muhammad Mujahidin Furqon. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Edo Adrian sebagai pemateri 1, yang terhormat Mas Nadindra Alam sebagai pemateri 2, yang terhormat Saudari Andi Megawati selaku moderator webinar kali ini. Alhamdulillah, syukur pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan atas rahmat hidayahnya kita bisa melaksanakan webinar kalibrasi, pengertian kalibrasi dan elektrik. Tak lupa pula sholawat dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, syukur bahwa hari ini kita dapat melaksanakan webinar pada hari ini. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk seluruh peserta webinar. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjuang dan bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mujahidin Furqon atas kata sambutannya. Dan selanjutnya pemberian materi oleh Bapak Edo Adrian dan Bapak Nadindra Alam Banyuaji. Baik, izin saya untuk menyapa terlebih dahulu peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada seminar online yang berjudul Webinar Pengertian Kalibrasi dan ESA. Baiklah, pemateri pertama pada saat ini adalah Bapak Edo Adrian yang merupakan mahasiswa Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul materi yang akan disampaikan adalah pengertian kalibrasi dan pengukuran. Kepada Bapak Edo, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang akan berlangsung 10 menit dan kepada peserta yang hadir diharapkan untuk menyimak yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Karena banyak sekali informasi yang sangat penting yang disampaikan oleh penyaji yang bisa kita dapatkan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diserahkan kepada saya dari Ibu Andi Megawati selaku moderator webinar pagi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan webinar ini
di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua sebagai umat beliau akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Nah, mungkin akan lebih baiknya saya juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Edo Adrian, selaku pemateri 1 yang nanti akan menjelaskan pengertian kalibrasi ataupun dasar kalibrasi sebelum nantinya lebih lanjut ke salah satu alat kalibrator, yaitu electrical safety analyzer, yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, mungkin langsung aja ke materi pengertian kalibrasi. Mungkin bisa di next ke slide pertama. Next. Baik, kalibrasi yaitu suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurannya serta evaluasi ketidakpastian pengukuran yang tertelusur ke standar nasional atau internasional. Dengan kata lain, suatu kegiatan membandingkan unit under test (UUT) dengan standar, atau analoginya yaitu proses untuk membandingkan hasil yang tertera pada suatu alat dengan kalibratornya. Apakah hasil dari suatu alat tersebut itu hasilnya sama atau tidak dengan kalibratornya. Misalkan pulse oximetry, kemudian kalibratornya yaitu simulator SPE2. Nah, antara hasil dari pulse oximetry dengan simulator SPO2 itu apakah sama atau tidak? Apabila hasilnya berbeda, maka alat tersebut tidak layak dan harus dikalibrasi agar hasilnya itu sama dengan kalibratornya itu. Kemudian next. Kemudian tujuan dari kalibrasi sendiri yaitu untuk menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran konvensional nilai penunjuk suatu instrumen ukur atau deviasi dimensi nasional yang seharusnya untuk bahan ukur. Kedua, untuk menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kemudian manfaatnya yaitu menjaga kondisi instrumen ukur, alat medis, dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Jadi tujuan atau manfaat dari kalibrasi itu untuk menjaga hasil dari pengukuran suatu instrumen itu hasilnya sesuai dengan standar begitu. Next. Nah, kemudian dalam suatu kalibrasi itu ada ketelusuran atau traceability dan standar. Nah, apa itu ketelusuran? Yaitu kemampuan dari suatu hasil secara individu untuk dihubungkan ke standar-standar nasional, internasional untuk satuan ukuran atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional ataupun internasional melalui suatu rantai perbandingan yang tidak terputus. Kemudian ketelusuran itu suatu proses yang menunjukkan bahwa skala alat ukur sesuai dengan standar ukur tingkat nasional atau internasional, yaitu penyamaan standar antara tempat lain dan tempat lainnya, karena mungkin ukuran di tempat A dan tempat B itu berbeda. Nah, itu makanya harus ada standar.
Dengan kata lain, alat ukur untuk melakukan kalibrasi itu harus terkalibrasi, atau kalibrator itu lebih presisi dari alat ukurnya. Next. Kemudian dalam kalibrasi yang tadi saya sampaikan sempat menyinggung terkait standar. Nah, standar itu ada berbagai macam, yaitu standar primer, standar sekunder, dan standar kerja. Nah, apa itu standar primer? Standar primer adalah turunan pertama dari standar internasional yang merupakan standar tertinggi di suatu negara. Nah, biasanya itu standar nasional. Kemudian standar sekunder, yaitu standar turunan dari standar primer yang disimpan atau dipelihara di berbagai industri alat ukur atau laboratorium kalibrasi. Standar sekunder dapat diproduksi dan digunakan untuk kalibrasi alat standar di bawahnya. Dan ketiga yaitu standar kerja, standar kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur atau alat uji. Standar kerja ini sering disebut kalibrator. Nah, itu adalah beberapa standar primer, sekunder, dan kerja. Kemudian metode kalibrasi sendiri yaitu pengukuran kondisi lingkungan, misalkan suhu dan kelembapan. Nah, biasanya ini memakai termometer, kemudian kalibratornya termohigrometer. Kemudian metode kedua yaitu pengukuran kondisi fisik dan alatnya. Metode yang ketiga yaitu pengukuran keselamatan kerja kelistrikan. Nah, ini nanti yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya, yaitu terkait kelistrikan suatu alat dengan menggunakan electrical safety analyzer. Kemudian metode yang keempat yaitu pengukuran kinerja sebelum dan setelah penyetelan kalibrasi sehingga faktor terukur sesuai dengan nilai yang diatur oleh bahan ukur. Jadi sebelum dikalibrasi dan setelah dikalibrasi perlu adanya dicek ataupun diukur terlebih dahulu agar tahu sebelum dan sesudahnya itu hasilnya berapa. Kemudian next. Nah, itu tadi kan terkait pengertian dari kalibrasi. Kemudian ini ada beberapa contoh alat elektromedis dengan kalibratornya. Nah, yang pertama ini ada suction pump. Kalibratornya yaitu digital pressure meter, yaitu untuk mengkalibrasi tekanan udara pada suction pump ini, apakah sesuai dengan SOP atau standar atau tidak. Kemudian terkait kelistrikan, ada digunakan kalibrator yaitu electrical safety analyzer untuk kalibrasi kebocoran arus, daya tahan perlindungan pembumian, daya tahan isolasi ECG. Nah, nanti pakai ESA. Kemudian untuk suhu dan kelembapan, kalibratornya yaitu termohigrometer. Ini terkait alat suction pump. Nah, next. Nah, kemudian alat yang kedua yaitu anesthesia unit, yaitu alat untuk melakukan menyalurkan gas untuk pembiusan pasien ketika sedang melakukan operasi bedah biasanya. Nah, untuk kalibratornya sendiri itu ada gas flow analyzer, yaitu menganalisis aliran gas yang dirancang untuk menguji fungsi ventilator dan mesin anestesi. Kemudian untuk kelistrikannya juga sama. Nah, selanjutnya ada alat anesthesia unit.
atau alat yang digunakan untuk menyalurkan gas bius untuk pasien yang biasanya ketika melakukan operasi bedah. Di sini kalibratornya yaitu gas flow analyzer, yaitu untuk menganalisis aliran gas yang dirancang untuk menguji fungsi ventilator dan mesin anestesi. Kemudian terkait kelistrikannya masih sama menggunakan electrical safety analyzer, kemudian suhunya dan kelembapan menggunakan thermohygrometer. Next. Kemudian pasien monitor. Nah, di sini ada beberapa parameter dalam alat ini. Ada suhu, ada SpO2, ada NIBP. Nah, di sini kalibratornya menggunakan multi parameter MPS 450, yaitu kalibrasi untuk beberapa parameter sekaligus dalam satu alat kalibrator. Misalkan bisa untuk mengkalibrasi ECG, aritmia, respirasi, blood pressure, temperatur, dan lain-lain. Kemudian ketika satu persatu bisa juga menggunakan pulse oximetry, kemudian termometer, NIBP, begitu. Next. Kemudian alat centrifuge. Nah, di sini kalibratornya tachometer, yaitu untuk mengukur kecepatan motor dalam alat ini, apakah kecepatannya itu sesuai dengan standar ataupun tidak. Kemudian stopwatch, tentunya untuk mengukur waktu dalam proses pencampuran darah tersebut, apakah waktunya itu sesuai dengan SOP atau tidak, diukur dengan stopwatch. Kemudian kelistrikannya menggunakan ESA, kemudian ada sensor suhu juga menggunakan thermohygrometer. Next. Kemudian defibrilator. Untuk kalibratornya sendiri menggunakan defibrilator analyzer untuk menguji fungsi dan unjuk kerja dari alat defibrilator. Kemudian juga menggunakan stopwatch, menggunakan electrical safety analyzer, dan menggunakan thermohygrometer. Next. Kemudian ini alat yang digunakan untuk bedah, yaitu ESU. Nah, kalibratornya sendiri ESU power meter, kemudian kelistrikannya menggunakan electrical safety analyzer dan thermohygrometer. Next. Nah, ini juga ada echocardiograph, yaitu OSG tapi khusus untuk jantung. Kalibratornya Phantom USG, yaitu untuk menghasilkan denyut jantung yang dapat dipilih sesuai dengan pengujian yang ingin dilakukan. Kemudian menggunakan pasien simulator, kemudian juga menggunakan electrical safety analyzer dan thermohygrometer. Next. Nah, terus kenapa alat harus dikalibrasi? Ya tentunya karena alat ukur dan bahan ukur dapat mengalami perubahan nilai seiring dengan pemakaian yang dilakukan oleh operator. Beberapa faktornya juga misalkan frekuensi pemakaian, yaitu ketika alat itu sering digunakan, maka tentunya kinerja atau hasil dari pembacaan alat tersebut juga pasti kurang presisi. Kemudian
sifat dari alat ukur atau bahan ukur. Nomor 3, pemeliharaan yang kurang baik. Nah, pemeliharaan yang kurang baik ataupun maintenance yang kurang baik dari alat tersebut juga mempengaruhi hasil dari alat tersebut dalam mengukur. Kemudian ada transportasi dan mutasi. Kemudian akibat perbaikan. Nah, ini ketika diperbaiki, nah tadi telah disampaikan sebelum dan setelah diperbaiki itu juga perlunya adanya kalibrasi ataupun pengukuran. Jadi tahu antara sebelum dan setelah itu apakah ada perubahan hasil dari pembacaan alat tersebut. Kemudian human error, yaitu kesalahan dari operator ataupun manusia yang menggunakan alat tersebut, bisa juga dapat mempengaruhi hasil dari pembacaan atau pengukuran alat tersebut. Nah, itulah beberapa faktor mengapa alat kesehatan ataupun alat-alat di lainnya itu perlu diadakan kalibrasi. Next. Nah, beberapa syarat kalibrasi secara teknis, kalibrasi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1, alat ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi pembanding atau kalibrator harus mempunyai akurasi yang lebih baik, minimal 1 digit angka di belakang koma. 2, alat ukur pembanding harus terkalibrasi dan tertelusur ke standar yang lebih tinggi. Nah, tadi ada standar nasional, kemudian internasional, dan turunan di bawahnya, ada standar primer, sekunder, dan juga standar kerja. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai metode kalibrasi yang diakui dan tersertifikasi nasional ataupun internasional. Yang keempat, ruang atau tempat kalibrasi harus terkondisikan sesuai dengan standar atau sesuai dengan SOP yang ada di suatu perusahaan ataukah di instansi terkait. Nomor 5, kalibrasi dilakukan oleh pelaksana yang kompeten. Nah, ini terkait SDM. SDM yang melakukan kalibrasi harus kompeten atau memiliki keahlian dalam kalibrasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu contoh label oke ataupun tidak oke dalam suatu alat. Nah, kegiatan kalibrasi yang digunakan untuk penjaminan mutu menghasilkan beberapa luaran, yaitu sertifikat kalibrasi, lembar atau hasil kalibrasi, berisi angka koreksi, deviasi, ketidakpastian, standar penyimpangan. Kemudian ada label atau penandaan. Kalau warna hijau itu layak, kemudian kalau merah itu tidak layak. Nah, ini ketika nanti sudah dikalibrasi, kemudian hasilnya muncul, standarnya deviasi berapa, apakah penyimpangan itu masih dalam toleransi ataupun tidak. Ketika penyimpangan dari hasil kalibrasi itu di luar toleransi, maka alat tersebut tidak layak. Kemudian diberikan label warna merah, bahwasanya alat itu tidak layak dan perlu adanya perbaikan alat tersebut. Kemudian ketika hasil dari kalibrasi tersebut masih masuk dalam toleransi, berarti alat tersebut layak dan kemudian ditempelkan label berwarna hijau bahwa itu oke. Next. Nah, berapa lama suatu alat harus dikalibrasi? Periode kalibrasi suatu alat tergantung dari beberapa hal, yaitu 1, karakteristik. Semakin tinggi kualitas metrologis, makin panjang periode kalibrasi. Yang kedua, tujuan pemakaian. Semakin kritis dampak hasil ukur,
semakin pendek selang kalibrasi. Nah, yang kedua ini semakin kritis itu artinya semakin penting alat itu harus dikalibrasi skala mungkin selama 1 bulan sekali itu harus dikalibrasi karena harus menampilkan hasil yang benar-benar sesuai dengan standar gitu. Kemudian kondisi lingkungan dan setelan perbaikan. Nah, itu periode kalibrasi itu tergantung pada beberapa faktor tersebut. Next. Institusi kalibrasi. 1. Institusi kalibrasi internal. Institusi kalibrasi internal minimum harus mempunyai alat kalibrasi yang mampu telusur. Ini mampu telusur ke standar nasional ataupun internasional. B. Mempunyai teknisi kalibrasi yang berkualitas dan kompeten. Nah, ini terkait SDM. Kemudian yang C yaitu mempunyai metode atau prosedur kalibrasi. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kalibrasi itu mempunyai metode tersendiri. D yaitu mempunyai kondisi atau kondisi akomodasi lingkungan yang memadai. Kedua, institusi kalibrasi eksternal. Ini laboratorium kalibrasi harus mengikuti persyaratan yang ada di ISO atau IEC 1999 yang kemudian menjadi SNI 2000. Nah, sekarang udah diperbarui lagi menjadi ISO 2005. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Standarnya memakai ISO 2005. Next. Nah, di sini juga saya sampaikan beberapa istilah dalam kalibrasi. Akurasi yaitu kemampuan instrumen ukur untuk menunjukkan nilai mendekati nilai standarnya. Presisi yaitu kemampuan atau proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan detik. Koreksi yaitu kompensasi, menambah ataupun mengurangi kesalahan sistematik. Dan sistem satuan internasional, satuan-satuan yang dipakai dan dianjurkan oleh General Conference on Weight and Measure CGPM. Rank yaitu daerah antara batas dan batas bawah. Nah, itu yang saya sebut tadi toleransi. Kemudian sensitivitas itu reaksi atau respon alat ukur terhadap perubahan nilai ukur. Kemudian resolusi yaitu skala terkecil yang ditunjukkan oleh alat ukur. Next. Nah, ternyata sudah habis ya, teman-teman. Nah, mungkin tadi sedikit terkait dasar-dasar ataupun fundamental dari kalibrasi ataupun pengertian-pengertian awal dari kalibrasi. Nah, mungkin nanti terkait lebih jauhnya lagi terkait kalibrator dari setiap alat, mungkin ada pembahasannya di lain waktu. Nah, untuk selanjutnya mungkin pembahasan salah satu kalibrator yaitu Electrical Safety Analyzer yang mungkin nanti akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Andi Megawati selaku moderator pada webinar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edo Adrian atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, masuk pada pemateri kedua pada webinar kali ini, yaitu Bapak Nadindra Alam Banyuaji yang merupakan mahasiswa Teknik Elektronik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dengan judul materi yang akan disampaikan, yaitu Electrical Safety Analyzer atau biasa disebut ESA. Kepada Bapak Nadindra, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang akan berlangsung 10 menit, dan kepada peserta yang hadir diharapkan untuk menyimak yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Dipersilahkan, Bapak. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadindra Rampanyasi. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang Electrical Safety Analyzer. Kalau dari pemateri satu tadi membahas tentang apa sih itu kalibrasi, bagaimana itu kalibrasi. Terus rata-rata yang dicontohkan di contoh alat yang akan dikalibrasi itu kalibratornya salah satunya ESA ini, Electrical Safety Analyzer. Nah, yang pertama apa itu Electrical Safety Analyzer? Dengan latar belakang karena peralatan medis banyak yang disuplai oleh listrik arus kuat, peranan Fluke Biomedical memberi peranan penting dalam menjaga perangkat medis yang ada dengan berbagai standar global. Fluke Biomedical memberikan hasil yang akurat dengan penganalisis keselamatan listrik yang ada pada perangkat medis. Pengujian keamanan listrik perangkat medis yang ada dilakukan serta memastikan keselamatan pasien. Terus, apa tipe-tipe dari produk Electrical Safety Analyzer? Beberapa tipe Electrical Safety Analyzer seperti yang pertama dari ESA 609, terus kemudian ada juga ESA 612, ESA 614, ESA 615, dan varian fitur paling tinggi di ESA 620. Di sini saya akan memfokuskan menjelaskan tentang ESA 609 dan 615. Nah, ini perbedaan fitur-fitur beberapa tipe Electrical Safety Analyzer. Ada yang dia rata-rata ESA ini dia bisa mencapai tes 20 ampere, sedangkan yang 25 ampere itu dia hanya dimiliki oleh ESA tipe varian 620. Terus ada juga fitur ECG simulation. Di ECG simulation ini hampir semua kecuali yang ESA 609 ini mempunyai ECG simulation. Adapun berbagai macam standar-standar yang dimiliki oleh alat-alat ESA ini. Terus kemudian dari ESA 609. ESA 609 ini adalah analisa yang kokoh, portable, dan mudah digunakan, yang dirancang untuk pengujian keamanan kelistrikan umum. ESA 609 mengintegrasikan semua fungsi yang diperlukan untuk menguji perangkat medis, termasuk tegangan saluran listrik, resistansi kabel, pembumian, arus peralatan, arus bocor, dan pengujian titik ke titik. ESA 609 memiliki berbagai standar keselamatan listrik global seperti ANSI atau AAMIESI, NFPA 99, dan bagian dari IEC 62353 dan IEC 6060II. Kemudian di sini ada bagian-bagian dan fungsi dari ESA 609. ESA 609 yang pertama bisa dilihat dari display, nomor 1 display. Ya, ini di sini untuk menampilkan apa yang kita ingin disetting di
ESA 609 ini. Yang kedua di input jack. Input jack ini berfungsi untuk sebagai konektor tes yang diperuntukkan pada DUT atau device under test atau UUT tadi, unit under test. Yang ketiga ada saklar polaritas. Nomor 3 saklar polaritas ini fungsinya untuk mengubah polaritas koneksi alat antara normal atau terbalik. Jadi bisa dibuat sejalan dengan stop kontak atau polaritasnya dibalik secara reverse dari stop kontak. Yang keempat ada saklar netral. Saklar netral di sini fungsinya mengubah konfigurasi koneksi netral antara terbuka maupun tertutup. Jadi kita bisa setting antara netral ini mau dibuat open atau close. Terus di nomor 5 ada tombol test function. Berfungsi untuk memilih berbagai fungsi dari analisis tes. Jadi kita bisa memilih mengukur resistansi ataupun arus atau tegangan. Bahkan bisa mengetes dari titik ke titik. Kemudian di nomor 6 ada function subtract. Ini fungsinya setiap tombol ini berfungsi untuk memilih dari opsi yang muncul di layar. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada cara menyambungkan alat ESA 609 ke alat yang ingin diukur. Nah, kalau yang dari pembicara pertama itu kita bisa Bapak Edo. Bi. Enggak di-cut ya, Do. Oh, gampang. Apa Tak nek tinggal mau madang, ngarani apa, Do? Sing aku lali. Pembicara. Bi. Nek mau apa pembicara 1, pembicara 2 yo. Pemateri 1, pemateri 2. Oh iya, pemateri. Masya Allah, lali aku. Yes, lanjut. Oke, bentar. Oke. Ada sih, Lur. Oke, bentar. Nah, di sini selanjutnya kita bisa melihat cara menyambungkan alat ESA 609 ke alat yang diukur. Nah, dari pemateri pertama tadi, Bapak Edo Adrian telah menjelaskan beberapa alat yang disambungkan ke alat kalibratornya, salah satunya ESA ini. Nah, di sini saya menggambarkan bagaimana cara mengkoneksikan atau menghubungkan alat ESA 609 ke alat yang ingin diukur. Jadi yang pertama dari koneksi stop kontak itu biasanya langsung ke alat. Sedangkan ketika alat ini ingin dikalibrasi arusnya atau tegangannya atau groundingnya, pembunyian, biasanya caranya itu dari alatnya ditancapkan ke kontaknya ESA, kemudian baru dari ESA ini langsung ke stop kontak utama. Terus adapun kabel merah di sini berfungsi untuk menghubungkan jalur grounding. Jadi saat mengetes grounding, fungsinya jalur merah, kabel merah ini dia seperti cut. Do engko di kuwi ya, di-cut ya, Do.
Nah, di sini kita bisa lihat cara menyambungkan alat ESA 609 ke alat yang ini diukur. Dari pemateri yang pertama tadi sudah dijelaskan beberapa alat medis yang salah satu kalibratornya itu terdapat ESA. Jadi di sini saya gambarkan ketika umumnya alat medis itu langsung ditancapkan stop kontak ketika ingin dikalibrasi tegangan arus ataupun groundingnya, itu dihubungkan ke stop kontak dari ESA terlebih dahulu. Kemudian dari ESA ini dicolokkan ke stop kontak utama. Adapun di sini jalur grounding dari permukaan terbuka pada alat ini berfungsi untuk mengukur groundingnya. Jadi ketika ada kebocoran arus, dia terukur melewati sini. Terus kemudian ada ESA 615. ESA 615 menghadirkan pengujian otomatis yang cepat, sederhana, ke alat penganalisis portable untuk profesional manajemen teknologi perawatan kesehatan yang melakukan pengujian keamanan listrik pada peralatan medis, baik di lapangan maupun di fasilitas. Perangkat multifaset ini melakukan semua tes keamanan listrik utama, termasuk tegangan saluran listrik, resistansi kabel arge atau pembumian, resistansi isolasi, arus perangkat, dan uji kebocoran timbal pada pasien. Alat ini juga menawarkan simulasi EKG, dan tegangan titik ke titik, kebocoran, dan tes resistansi. ESA 615 memiliki berbagai standar keselamatan listrik global seperti ANSI atau AAMI ESI, NFPA 99, IEC 62353, IEC 6060II, dan ASNZS 3551. ESA 615 adalah solusi lengkap dengan penganalisis keamanan dan simulator EKG dalam satu instrumen uji. Nah, di sini ada bagian-bagian dan fungsi dari ESA 615. Yang pertama, tombol konfigurasi outlet peralatan. Itu berfungsi untuk mengontrol konfigurasi outlet peralatan, membuka dan menutup koneksi netral dan ground, dan mengembalikan polaritas koneksi netral atau fasa dan fasa. Pada nomor 2, ada indikator tegangan tinggi. Berfungsi untuk menyalakan ketika tegangan tinggi diterapkan ke tiang EKG atau alat yang lain. Terus pada nomor 3, ada tombol fungsi uji. Memilih fungsi uji pada ESA, seperti ya yang kayak 609 tadi, ada resistansi atau arus atau tegangan. Bahkan kita bisa di 615 ini memilih kalibrator pada titik ke titik pada ini lead EKG. Terus yang selanjutnya di nomor 4 ada tombol navigasi. Tombol navigasi ini berfungsi untuk tombol kontrol untuk menavigasi menu dan daftar. Terus pada nomor 5 tombol tes, tombol untuk memulai tes. Pada nomor 6 tombol enter berfungsi untuk memilih fungsi dari menu dan daftar. Ada di nomor 7 inject jack seperti pada ESA 609 berfungsi untuk konektor tes yang diperuntukkan pada DUT atau device under test. Terus kemudian pada nomor 8 tooling jack berfungsi untuk sambungan ke resistansi uji 0 atau mode 0. Kemudian pada nomor 9 ada fungsi function save key seperti di ESA 609. Tombol F1 hingga F4 berfungsi untuk memilih dari opsi yang muncul di layar LCD. Kemudian ini fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari ESA 615 dari bagian atas maupun samping. Di nomor 1 ada equipment outlet. Equipment outlet ini ditentukan untuk memasok tegangan dari koneksi DUT.
atau alat yang ingin diukur. Terus pada nomor 2 terdapat USB-A controller port. Ini bertujuan untuk memasang keyboard eksternal atau barcode reader. Terus di nomor 3 USB device port yang berbentuk mini B style connector berfungsi untuk mengkoneksikan digital antara produk dengan PC atau pengontrol instrumen. Terus pada nomor 4 terdapat disk access door yang berfungsi untuk mengakses sekring alat ESA 615 ini. Terus pada nomor 5 steel stand berfungsi untuk menyangga alat ESA 615 ini, maksudnya saat digunakan dalam posisi berdiri. Terus di nomor 6 ada SD card slot. Ini berfungsi untuk memasang atau mengakses memori SD card eksternal ya. Terus pada nomor 7 ada AC power switch, menghidupkan dan mematikan daya AC. Jadi bisa dimatikan atau dihidupkan daya AC-nya tanpa mencabut kabelnya. Terus ada di nomor 8 selanjutnya power input connector atau berfungsi untuk konektor 3 cabang berbentuk jantan yang diarde yang menerima kabel daya saluran. Di nomor 9 selanjutnya ada outlet part jack EKG. Di sini berfungsi untuk koneksi untuk bagian yang diterapkan device under test seperti lead EKG. Digunakan juga untuk menguji kebocoran arus melalui sadapan dan memasok sinyal EKG serta bentuk gelombang kinerja pada DUT. Kemudian di nomor 10 ada EKG adapter untuk banana jack yang difungsikan untuk menghubungkan EKG snap lead ke ESA 615. Nah, di sini kalau tadi cara menyambungkan alat ESA 609, di sini beda lagi. Di sini cara menyambungkan alat ESA 615 ke alat yang ingin diukur. Prinsipnya hampir sama, ada tambahan pada fitur bisa mengukur lead pada alat EKG, elektrokardiograf. Di bagian atasnya ini yang saya lingkari ini. Kemudian di sini ada lebih jelasnya cara menyambungkan alat ESA 615 ke EKG. Jadi dari ECG monitor dia bisa langsung ke ESA 615 ataupun pada ECG 12 lead bisa ditambahkan adapter sehingga kabel-kabel dari ECG monitor ini bisa tertancap semua dan terhubung ke ESA 615. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Andi Megawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Nadindra Lambanyu Haji atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan menyimpulkan pada pemateri yang pertama, yaitu kalibrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurannya, serta evaluasi ketidakpastian pengukuran yang tidak tertelusur ke standar nasional atau internasional. Nah, lalu saya akan menyimpulkan pemateri kedua yang berjudul ESA atau biasa disebut Electrical Safety Analyzer, yaitu merupakan alat uji yang digunakan untuk menguji keselamatan atau safety dari suatu peralatan kesehatan maupun rumah sakit yang berbasis
kelistrikan. Nah, hanya itu yang mungkin saya sampaikan. Saya selaku MC dan moderator mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.